Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Para tuan-tuan guru yang sama-sama kita muliakan, para imam, pengurus masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita bertemu kembali setelah sebulan yang lalu. Kita membahas tentang zakat perdagangan perspektif Imam Yusuf Qaradawi. Pada pertemuan singkat malam hari ini kita akan coba membahas pada perspektif yang sama dengan tema zakat profesi. Tema profesi ini belum begitu dikenal pada zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat, dan tak banyak tercatat dalam kitab-kitab mazahibul arba'ah pada konteks bahasan khusus pada bahasa zakat profesi. Sekalipun Imam Abu Hanifah menyinggung ada sebuah keserupaan bagaimana Yusuf Qaradawi mengikuti beberapa jejak pendapat beliau tentang konteks zakat profesi ini. Kalau kita lihat bagaimana istilah profesi itu bahagian dari satu kata yang menandakan sebuah pekerjaan itu hebat, kemudian menghasilkan penghasilan yang banyak dan gaji yang besar, dan pelaku dari perbuatan tersebut adalah seorang yang sangat profesional. Begitulah singkat dari sebuah definisi tentang profesi. Oleh karenanya seseorang yang bekerja pada model sikap gaya yang sangat profesional ini, yang menghasilkan banyak penghasilan, baik itu gaji tetap atau honorarium, maka tentu di dalamnya perlu disikapi bagaimana perlu tidak mereka berzakat. Bapak Ibu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau melirik sejarah, ada sahabat-sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Beliau-beliau dahulu ketika di masa beliau hidup suka untuk mengeluarkan sesuatu berupa zakat yang dianggap oleh ahli sejarah 2,5% dari penghasilannya, bahkan tanpa melihat seberapa yang ia hasilkan. Begitulah catatan sejarah menceritakan tentang sosok Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud tentang sikap mereka-mereka dalam konteks zakat ini. Kemudian pada era setelahnya ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau ketika menjadi khalifah, memang beliau bukan seorang ulama yang dikenal pada masanya sebagai ulama kaliber yang lain. Beliau seorang politikus ulung, walaupun beliau sebagai seorang yang sangat saleh. Kesalehannya menghantarkan beliau ketika jadi khalifah, beliau mengeluarkan, menyisihkan hartanya dari penghasilannya 2,5% kata sejarah untuk umat. Tapi karena memang beliau bukanlah orang yang diikuti dari sisi agamanya, maka akhirnya dalam gaya hidup seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Muawiyah tak berlaku pada masanya. Kemudian berlanjut pada masa Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang tokoh mujahid, seorang tokoh hafiz
hafiz hadis, hafiz Quran, kemudian seorang politikus ulung, maka pendapatnya diikuti oleh banyak orang. Selain dia sebagai seorang khalifah pada masanya, beliau seorang yang sangat saleh, beliau yang dikenal agamanya bagus, ilmunya yang mantap, sehingga ketika Umar bin Aziz mengeluarkan hartanya dari semua penghasilannya, diikuti oleh ramai masyarakat pada kehidupannya. Sehingga pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, Baitul Mal penuh dengan harta-harta zakat, baik itu orang yang bekerja atau zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat perdagangan, numpuk banyak di Baitul Mal. Riwayat menceritakan bahkan penuh ruang-ruang Baitul Mal dan keluar harta tersebut keluar, dan ketika diberikan kepada masyarakat, gerobak-gerobak untuk menghantarkan benda-benda harta zakat ke tengah masyarakat, orang-orang rata-rata menolak dari apa yang harus diberikan negara untuk masyarakat, karena mereka sesungguhnya juga mengeluarkan zakat yang dianggap sebagai zakatul kasab, zakat penghasilan dari usaha yang mereka lakukan, tanpa memandang berapa mereka dapatkan, berapa ukuran yang dimiliki dari penghasilan yang ia dapatkan. Begitulah sejarah menceritakan. Namun tidak ada teks Al-Quran, tidak ada teks hadis yang detil mengarahkan tentang adakah zakat profesi itu ada. Oleh karenanya Imam Mazhab, akhirnya jumhur ulama di konteks ini mengatakan tidak ada sesungguhnya zakat profesi itu. Imam Yusuf Qaradawi tidak pernah memandang istilah zakat profesi. Abu Hanifah sesungguhnya tidak juga mengistilahkan, walaupun beliau berkata bahwa ketika orang bekerja, sesungguhnya ketika harta terkumpul seukuran nisab pada akhir tahun, maka wajib dia berzakat. Dan juga boleh seandainya ingin mentakjil atau mencicil setiap bulan, atau setiap masa, atau setiap periode dari harta yang dimiliki. Sekalipun beliau tidak mengistilahkan itu sebagai zakat profesi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda halnya dengan Imam Profesor Dr. Yusuf Qaradawi almarhum rahimahullah. Beliau melihat bahwa ketika di zaman modern ini ada orang-orang petani kecil yang hanya bertani makanan pokok, kemudian dia berzakat dari sepertaniannya. Beliau memandang bagaimana seorang dokter, seorang pegawai negeri, seorang pekerja yang profesional yang gajinya satu hari kadang-kadang sudah seukuran nisab pertanian. Apakah toh lagi kalau gajinya seminggu atau sebulan, begitu banyaknya gaji mereka, lantas kalau mereka tak berzakat, bagaimana rasa keadilannya tentang memandang zakat pertanian, yang petani bekerja keras banting tulang di sawah sampai seukuran khamsatu wasak, 5 wasak, atau dalam pandangan hitung-hitungan matematika sebagian pendapat peneliti kurang lebih 720 kilogram gabah atau seukuran 653 beras, mereka sudah ternyata berzakat. Kalaulah itu dikonversi dengan rupiah, seandainya gabah seharga Rp8.000 per kilogram, paling kurang lebih 5.670.000 sekian, sampai seukuran nisab seorang petani yang memanen gabahnya di sawah, berzakat mereka. Lantas bagaimana seorang profesional, dia seorang hakim tinggi, dia seorang polisi yang punya pangkat jabatan kehormatan, dia seorang dokter yang banyak pasiennya, dia seorang tukang yang mantap profesional pekerjaannya, lantas diberi upah, diberi honorarium, diberi gaji, atau PNS yang pangkat tertingginya sudah luar biasa banyak gajinya, akankah mereka berzakat? Disinilah Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa zakatul rawatibi wal ujur, zakat gaji atau gajet upah-upah, di dalamnya sungguh ada potensi dikenai zakat. Di sini kalau kita lihat bagaimana fikih zakat Yusuf memandang, paling tidak ada 2 cara beliau mengkiaskan, sehingga para peneliti menganggap Yusuf Qaradawi ini punya sebuah metode kias namanya kias syabah.
menyamanyamakan. Walaupun menyamanyamakannya tidak komplit menyamanyamakannya. Seperti beliau memandang bagaimana ukuran nisab seorang profesional. Beliau memandang, cara memandang nisabnya itu analogi dengan zakat pertanian. Kalau kita memandang petani tadi dengan ukuran apa yang dia panen 720 kg gabah atau 653 kg beras, dikonversi dengan nilai kilo rupiah, anggaplah mungkin kira-kira 6 juta. Maka seseorang yang bergaji sampai ukur 6 juta, pada konteks ini beliau anggap sudah sampai setara nisab pertanian. Begitulah cara beliau mengkiaskan, menganalogikan tentang zakat proporsional, seorang pekerja profesional. Hanya saja kata beliau, untuk memandang nisab ini, beliau punya satu konsep seperti kaedah-kaedah syarat wajib zakat yang lain, yaitu al-fadlu min hawaish, kelebihan dari kebutuhan pokok. Seseorang di antara kita tentu punya kebutuhan pokok. Seorang ayah punya kebutuhan pokoknya menafkahi istrinya, kebutuhan pokok menafkahi anak-anaknya, sekolah anaknya, biaya makan anak istrinya, dan seterusnya. Maka kata beliau, untuk kategori pertama, dipandang nisab itu dihitung dari ukuran neto, bersih dari sisa kebutuhan setelah keluarkan kebutuhan pokok setiap bulannya. Kalau saya boleh contohkan, seumpama seorang pegawai negeri atau dokter atau polisi atau pekerja profesional yang lain, dia punya gaji 15 juta. Lantas dia punya kebutuhan pokok rumah tangganya, untuk makan anak istrinya, untuk bayar sekolah SPP anaknya, keluarlah kira-kira kebutuhannya sekitar 7 juta sebulan. Bersisalah 8 juta. 8 juta ini ternyata ketika dilihat dari ukuran nisab seorang petani tadi, maka sampai nisabnya. Maka berzakatlah dia dari neto sisa gaji yang dimiliki setelah dikeluarkan dengan kebutuhan pokoknya. Itu model pertama. Dan itu dianggap manusiawi. Dianggap pas dan cocok karena setiap orang, suami yang menafkahi istrinya, sesungguhnya setara amalnya dengan amal seperti masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa ketika suami menafkahi istrinya, dia membayar SPP anaknya, dia ngobatin anak yang sakit, maka rupiah yang dikeluarkan untuk mereka semua, dalam ayat menyatakan kamathali habbatin, seperti satu biji yang ketika ditanam tumbuh 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai berbuah 100 biji. Begitulah kelipatan seorang yang berinfak, 1 berbanding 700. Suami menafkahkan anaknya, menafkahi istrinya, maka itu bagian dari amal yang serupa dengan seorang kaya yang berzakat. Atau seseorang yang dia membayar UKT, bayar ongkos kuliah anaknya. Jangan kira orang tua membayarkan SPP anaknya itu bahagian dari kewajiban saja. Tapi manakala dia memberikan itu dianggap sebuah amal yang fi sabilillah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka apa kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu, jangan batalkan zakatmu, jangan batalkan nafkah wakafmu bil manni wal adza, dengan sombong, menyebut-nyebut dan menyakiti orang menerima. Ketika suami menafkahi istrinya bukan pada perkara yang hajat, bukan perkara yang sangat dibutuhkan, dia nafkahi istrinya sekedar untuk bermewah-mewahan, dia nafkahi anaknya untuk sekedar bermewah-mewahan, sehingga tampillah keluarga tadi keluarga yang sombong, keluarga yang dianggap jets hebat, terhormat. Maka tentu nafkah seorang suami pada anaknya, nafkah seorang suami pada istrinya bukan bahagian dianggap fisabilillah. Maka menjadi dianggap
tidak sebagai kebutuhan pokok. Tapi manakala seorang profesional, PNS, P3K, polisi, hakim, dan semua pekerja profesional yang lainnya, ketika dia punya gaji tetap bulanan, punya honor tambahan bulanan, maka ketika ia nafkahkan istrinya, itu bahagian dari amal ibadah baginya. Ketika berikan hartanya untuk anaknya, maka itu bahagian amal ibadah baginya. Yang penting catatannya adalah fisabilillah dan menghindari sombong dari apa yang diberikan. Yang kedua, menghindari menyakiti dari orang yang menerima pemberiannya. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep pertama kata Yusuf Qaradawi, dilihat dari neto. Sisa dari kebutuhan pokok yang telah dia keluarkan. Tapi yang kedua ada potensi. Yaitu apa? Dihitung dari bruto. Pokoknya ketika dia terima gaji, ketika dia terima honor, sebelum dia keluarkan kebutuhan pokok anaknya, sebelum keluarkan kebutuhan pokok untuk istrinya, setara dan seukuran nisab seorang petani khamsatu awsaq, atau yang kita kira-kira 6 juta atau 7 juta tadi, maka seorang PNS, pegawai negeri, P3K, pekerja profesional yang lainnya, kata beliau, potensi di sana ada zakat dan dianggap nisab. Tentu kan ini sebagai ijtihad beliau, pilihan-pilihan dalam pandangan amal sosial, maka memilih sesuatu yang paling berat bagi seorang itu adalah pilihan yang paling utama. Saya beri contoh lain. Ketika saya punya kewajiban berzakat hanya 1 juta, lantas saya ambil pilihan berzakat 2 juta. Tentu berzakat 1 juta lebih ringan dari berzakat 2 juta. Dari hitungan nisab yang saya punya kewajiban berzakat kadarnya umpamanya 1 juta. Saya keluarkan 1 juta. Tapi manakala saya ambil pilihan saya berzakat 2 juta, tentu lebih berat. Ingat, ini sebuah amal pilihan sosial. Maka memilih 2 juta adalah lebih berat. Karena ini lebih berat, maka amalnya lebih tinggi dan lebih hebat. Beda sama amal-amal vertikal. Amal-amal ibadah vertikal, amal solat, amal puasa, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ketika Allah perintahkan solat 4 rakaat zuhur, tidak boleh 5 rakaat, sekalipun lagi semangat. Sekalipun lagi mau berjihad kepada Allah, ingin sholat zuhur 5 rakaat, maka sholatnya tidak sah dan pelakunya adalah pelaku bid'ah. Beda dengan amal sosial, zakat, infak, sedekah, wakaf, amal sosial. Ketika memang kadarnya 2,5%, dia memilih untuk berzakat 3%. Dia memilih untuk berzakat 5%. Dia memilih berzakat 10%. Maka berzakat berlebih itu bahagian dari sesuatu yang lebih berat. Maka sesuatu yang lebih berat tersebut ada sesuatu yang paling utama dan lebih besar amal pahalanya. Begitulah konsep tentang amal sosial. Maka kalau kita lihat 2 konsep tadi, akankah kata beliau memilih dari nisab netonya atau memilihkan nisab brutonya, itu bahagian dari pilihan. Beliau mengatakan dua-dua ini adalah bagian dari potensi-potensi seseorang dikenain zakat profesi yang dilihat dari seberapa zakatnya ketika dilihat dari neto atau dilihat dari bruto. Hanya saja beliau mengkiaskan analoginya adalah analogi nisab pertanian. Nah, karena ini konsepnya kias sabah, menyamanyamakan, lantas bagaimana kadar zakatnya? Kalau petani-petani, kadar zakatnya 5% atau 10%. Hanya saja karena beliau menyamakan dengan yang lain, beliau menyamakan bahwa profesional itu menerima upah berupa uang. Maka akhirnya beliau mengkadarkan zakatnya seperti zakat uang atau zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Bukan 5% dan bukan 10%. Nisabnya beliau samakan dengan seperti nisab pertanian. Kadar zakatnya beliau serupakan dengan kadar zakat emas dan perak atau mata uang, yaitu 2,5%. Maka ketika orang
seorang tadi yang saya anggap profesional dengan bergaji luar biasa besarnya, maka ketika dia memilih pilihan berzakat, memilih zakat dengan gaji netonya atau memilih zakat dengan gaji brutonya, berapa zakatnya? Zakatnya 2,5%. Kemudian yang ketiga, apa kata beliau? Kapan dia berzakat? Nah, ketika kita bahas kemarin zakat emas dan perak, maka zakatnya setelah 1 tahun dimiliki. Ketika kita membahas zakat perdagangan, maka zakatnya ketika udah setahun dia berdagang. Ketika kita bahas kemarin zakat pertanian, kapan zakatnya? Ketika dia panen. Kalau setiap bulan panen, maka setiap bulan dia potensi berzakat. Kalau panennya per 3 bulan, maka per 3 bulan potensi dia berzakat. Kalau panennya 6 bulan sekali, maka 6 bulan sekali itulah potensi dia berzakat. Tapi manakala panen setiap bulan sekali, maka setiap bulan sekalilah potensi dia berzakat. Begitulah kata Yusuf Qaradawi untuk konteks zakat profesi ini, maka setiap kali panen dia, setiap kali bergajian dia, yang hari ini mungkin seorang PNS pegawai negeri menerima gaji setiap bulan, maka setiap bulanlah dia pun akan berzakat. Hanya saja dia mengambil pilihan yang mana? Pilihan dari neto gajinya atau pilihan dari net bruto gajinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya bahagian dari ijtihad beliau. Kalau melihat sebuah hadis Nabi, dahulu ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya punya dirham yang cukup banyak ya Rasul." Apa kata Rasul? "Gunakan untuk kebutuhanmu." Artinya, kalau kamu butuh makan, keluarkan untuk kebutuhan makanmu. Kalau engkau butuh pakaian, keluarkan untuk kebutuhan pakaianmu. Kalau engkau butuh tempat tinggal, maka keluarkan untuk kebutuhan tempat tinggalmu. Sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, saya masih punya yang sisa yang lain. Setelah aku keluarkan." Apa kata Rasul? "Keluarkan untuk kebutuhan keluargamu." Itulah yang saya katakan tadi, infak, wakaf, nafkah seorang suami pada istrinya, nafkah seorang ayah pada anaknya. Kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, saya masih punya sisanya." Apa kata Rasul? "Gunakanlah untuk kebutuhan sedekah, wakaf, zakat dan seterusnya." Jadi artinya wakaf, infak, sedekah, zakat itu bahagian dari ketika dia setelah mengeluarkan kebutuhan pribadinya, mengeluarkan kebutuhan untuk keluarganya, setelah itu dia keluarkan kebutuhan untuk sosial yang lainnya. Tapi sekali lagi, karena ini amal sosial, maka pilihan yang terberat tentu yang lebih baik. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih, "Pak Ustadz, saya memilih yang lebih gampangnya sajalah. Pokoknya gaji saya kira sudah sampai nisab. Saya langsung perintahkan kepada bendaharawan, potong gaji saya 20%. Maka itu pilihan sangat sempurna. Itu pilihan yang teramat berat, yang tentu yang paling hebat. Tapi manakala Pak Ustadz, saya punya kebutuhan nih. Rumah saya masih cicil-cicil. Karena rumah saya itu saya butuhkan untuk anak istri saya agar nyaman hidupnya. Rumahnya memang tak besar, tapi masih ada cicilan yang panjang. Saya butuh kendaraan motor untuk saya bekerja kemana-mana, masih nyicil Pak Ustadz. Maka saya keluarkan itu bahagian dari kebutuhan pokok. Maka kata ulama, itu bahagian dari kebutuhan pokok yang mungkin juga akan dikeluarkan. Maka ketika Bapak Ibu mengeluarkan itu semua, itu juga bahagian dari amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dalam catatan apabila niat untuk mencicil, niat untuk mengeluarkan dana tadi dalam ukuran fi sabilillah, bukan untuk bersombong-sombong, untuk beria-ria, untuk berbangga-bangga, untuk menjadikan kelompok keluarganya, dirinya dihormati orang karena dia dianggap orang kaya. Tidak. Tapi karena dia mencicil, dia membayar karena memang murni adalah kebutuhan pokoknya dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka pengeluaran itu semua bahagian dari amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, begitulah kata Yusuf Qaradawi memandang seseorang profesional, akankah dia dikenakan wajib zakat atau tidak. Sekali lagi, ini pilihan-pilihan kata Yusuf Qaradawi.
Beliau sama sesungguhnya memandang ini seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam bahasan ini beliau berkata bahwa seseorang yang punya penghasilan sesungguhnya dalam konteks zakat itu dia seperti memiliki harta berupa uang atau berupa emas dan perak. Maka kapan dia berzakat? Ketika setahun dia memiliki harta tersebut setara seukuran emas 85 gram emas murni, maka akhir tahun itulah dia akan berzakat 2,5%. Dalam catatan koma beliau mengatakan mereka pun boleh mencicilnya setiap bulan. Begitulah kata Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat ini tidak seperti pandangan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada konteks profesi yang bahasa ini khusus muncul dalam ijtihadnya Yusuf Qaradawi, maka beliau menyentil beberapa pandangan Imam Abu Hanifah. Pada ayat yang beliau gunakan di sini adalah surah Al-Baqarah 267 yang Allah katakan, "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi." Wahai orang beriman, anfiqu. Allah gunakan bahasanya anfiqu. Disinilah para penafsir mengatakan kalimat anfiqu inilah bermakna zakatilah. Ma kasabtum, sesuatu yang engkau usahakan. Maka seorang petani ada zakat pertanian yang jelas. Seorang pedagang profesional ada zakat perdagangan yang jelas. Tapi bagaimana seorang tukang, bagaimana seorang pembantu, bagaimana seorang PNS, bagaimana seorang politikus, bagaimana seorang jaksa, hakim, dan seterusnya, yang memang tidak ada dalil khusus yang menyentuh kerja-kerja profesional ini, maka disitulah Yusuf Qaradawi mengatakan masuk kategori zakatul kasab, zakat usaha. Begitulah Allah mengatakan maka sabtum, sesuatu yang engkau usahakan. Tapi Allah memberikan catatan min thayyibatin, dari usaha yang baik-baik. Maka seorang pelacur berusaha profesional, tapi usaha itu bukanlah sesuatu yang baik. Seorang pencuri yang profesional bukanlah pekerjaan yang baik. Seorang pedagang narkoba profesional bukanlah pekerjaan yang baik. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala min thayyibatin, dari usaha yang baik-baik. Maka memandang ayat secara umum tersebut, maka Yusuf melihat bahwa semua apapun bentuk pekerjaan, ketika dia bekerja secara profesional, dia bekerja dengan baik sekali, dengan tenaga dia bekerja, dengan pikiran dia bekerja, dengan usaha yang kuat dia bekerja, sehingga dia menjadi seorang yang sangat profesional, dan tentunya negara patut memberi dia gaji yang bagus, atau atasannya pantas menggaji dia yang bagus, atau seorang pengupah pantas mengupah dia yang banyak, maka dia menghasilkan penghasilan yang besar. Karena penghasilan besar, inilah Imam Yusuf Qaradawi memandang pantas mereka semua berzakat. Namanya zakat profesi. Bapak Ibu, karena ini bahagian dari sebuah ijtihad, maka dalam konteks ijtihad, seseorang yang memilih ijtihad dalam amal-amal sosial, maka ijtihad yang paling mungkin dianggap berat, itulah yang sungguhnya yang dianggap paling utama. Dan ternyata beberapa lembaga-lembaga amil zakat memilihnya seseorang profesional dengan menghitung nisab neto, nisab brutonya, tanpa melihat berapa kebutuhan pokoknya, tanpa melihat berapa nanti kebutuhan dia berinfak, bersedekah untuk keluarganya, maka berapa penghasilannya, berapa gajinya, berapa honor-honornya, seandainya sudah setara dengan seseorang petani yang dianggap sampai nisab, atau seukuran tadi 720 kg gabah, atau seukuran 653 gram beras, atau seukuran kompresi kira-kira 6 jutaan, disitulah dia dianggap sudah wajib zakat profesi. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ijtihad ini dan kita memilih sesuatu yang terbaik di antara kita. Semoga amal kita apa yang kata Allah Subhanahu wa taala, setiap infak, sedekah, zakat
wakaf yang diberikan sama setara dengan satu biji yang ditanam akan tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai berbuah 100 biji, maka itu artinya 1 rupiah akan bernilai investasi dari Allah Subhanahu wa taala 700 kelipatan. Bahkan Allah menutup ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahkan kata Allah, kalau ku berkehendak, ku beri kelipatan yang tanpa tara hitungannya. Begitulah besarnya kelipatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beramal baik sosial di tengah masyarakatnya. Semoga pembelajaran singkat ini tentang zakat profesi perspektif Imam Yusuf Qaradawi ada hikmahnya pada diri saya dan kita semua, sehingga mengambil petikan hikmah dari apa yang kita pelajari malam hari ini. Apa yang saya sampaikan mudah bermanfaat, dan apa yang kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.